Tempatannya dari kanan sini kadang banget itu kerja kerja kamu kalau nggak mandi pokoknya mati udah. Katanya itu nggak ada capek, udah kanan semua ada bulan dan empat orang. Eh, Selalu senang saya berdiri di depan ada siswa di kampus gitu kan. Saya juga pernah mengalami masa-masa kalian paling tua semester berapa? Ini tiga, tiga. Semester tiga, lima ada, tujuh, sembilan, 13. Saya sudah semester Gitu ya. kedua. Ada kan yang ngalahin saya, jangan dicontoh. Tapi kalau proyek baru dia semester berapa dari dulu sih. Nah, oke, terima saya. Kenapa saya tanya semester berapa kan mungkin nanti akan ada nggak lama saya PowerPoint gitu ya sih. kemarin ngobrol-ngobrol ada tadi lah saya tinggalnya kan. Itu punya gambar Enggak isi di laptop. dan baju aja gitu. Jadi kita kenalan dulu ya. Di luar itu udah pada baca loh. Nanti juga mungkin bisa di-share ke bapak dan ya. Nah, ya tanggal 98 KPM-nya seperti apa? 991 5131. Kalau nggak apa nanti kita full kali cerita apa. Kemudian semasa kuliah saya juga udah ikut riset. Dulu kami bikin yayasan, Yayasan Pindah Cendekiawan kita bikin pompa kapiler mekanik tenaga angin. Renewable energy di Lampung, pertama kali saya gila sampai masuk ke seminar internasional di Roma di Italia. Terus kita dapat data dari Michigan. Mungkin sekarang nggak tahu bangkainya ada mau benaran mungkin kalau ke Mas Suji desa Tanjung Menang di daerah F sana itu kita bangun pompa kapiler. Jadi pompanya kecil, cuma pipa setengah ini, nggak pakai video habis. Dilakukan mekanik, nggak ada konversi listrik nggak ada. Bangun pun orang lokal. Jadi kita nggak boleh ikutan kebangun. Kita hanya ngedesain, mereka semua orang lokal dengan harapan mereka bisa maintenance gitu kan. 2002 sampai waktu itu kalian udah lagi juga. Ada waktu Piala Dunia Zidane Junior Matradi kan nonton di sana. Ada tahu bola nggak? Belum. Ya, kedua tiga. Itu empat. Nanti 2004. Wah, yang panjang Zidane Junior Matradi itu legenda sepak bola kan. Intermezzo. Jadi belum ada listrik di sana, belum ada PLN maksudnya. Jadi warga swadaya listrik itu digeser dan jadi nyala hanya dari jam 6 sampai jam 8 buat anak-anak sekolah. Jadi dan ada kita yang lagi penelitian buat solar, tapi mereka langsung. Jadi baru ya sudah sebelum lulus sudah ikut penelitian, kemudian juga lulus kerja karena udah punya koneksi nggak susah amat ya. Jadi kalau menurut saya anak teknik itu sebenarnya asal mau aja bisa loh. Saya tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Martinus, tadi posisi yang kerja di bank ada. Tahu OJK? Ah, dia kerja di OJK. Dan itu bukan kaleng-kaleng. Bang Ardi itu bagian menghitung carbon trading di dunia. Indonesia bisa dapat berapa tuh dari carbon trading? Kalau kita itu keren nggak? Sekarang ini kesempatannya banyak skill gitu kan ngobrol-ngobrol sama alumni ada kemarin ada forum apa namanya beasiswa ya boleh gitu kan jadi saya pun masuk waktu itu lamar ke bagian yang punya katanya teknologi kan tapi ini pemegang application Indonesia waktu itu jadi saya jadi application yang dulu ke kampus-kampus sampai Gorontalo gitu kan sampai kemana cuma kan itu nanti ke AutoCAD, Inventor itu bisa bos dulu aja bisa harusnya mungkin bisa kan ada sosial media di luar itu kan bisa. Nah, kemudian saya balik karena ngejomblo terus kan akhirnya 2010 nikah. Nah, ini tanggal-tanggal penting kan. 2010 nikah gitu kan. Punya anak, akhirnya 2018 balik lagi ke Lampung. Nih, ngurusin PLN Sebalang, Tarakan. Tahun 2020 meledak di Tarakan apa berapa? Tahu pernah lewat kan? Itu yang kan forum gede, namanya Sikon. Sikon beratnya itu 1.200 ton. Dia loncatnya nggak jauh-jauh sih, setengah meter. Tapi itu kan gede loh. Roboh, hampir roboh struktur yang bergeser. Gesernya 80 cm.
ke arah utara, 20 cm ke arah barat. Nah itu kebalikin lagi posisinya itu. Misalnya kan nggak bisa jalan tuh si kloter buatan Alstom Perancis, gitu kan. Dan itu kata orang sana nyampe sampai 8 bulan. Tapi kita lokal, orang Lampung hanya 42 hari selesai. Dan sampai sekarang nggak punya. Sekarang nggak orang lokal. Kenapa? Itu saya ikut di sana. Proyeknya 42 hari selesai. Dari kedengar dum meledak, mau lebaran itu sampai selesai kan kalau nggak Lampung mati lampu terus gitu kan. Kan itu ada dua unit. Unit 3 mau lipat Tarakan. Dua unit lagi di Sebalang. Yang kalian suka mantai-mantai Sebalang udah paham. Terus tanggal 2020 saya dan teman-teman ngumpul bikin tongkrong, kalian mau mampir-mampir sengaja di IG di website ada Pinjari Insan Indonesia, boleh silakan ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol di sana. Kakak kalian kemarin ada seberapa kemarin ada 12 orang ya? 12 orang, berapa 3 kopi ada 12 orang. Teknopreneur, benar nggak? Teknopreneur ada itu teknopreneur berbasis 3D. Jadi menguasai teknologi 3D, bikin teknopreneur. Kan tadi kalau begitu kemarin visitasi dari Kemendikti, wah itu ternyata bagus. Biasanya mahasiswa teknopreneur bikin kafe gitu kan, padahal bikin apa? Nah, teknik bagus nih. Bikin berbasis printer 3 dimensi. Laku bikin ada mulai dari gantungan kunci, plakat sampai bikin perahu yang pakai remote gitu, berapa sekitar jutaan gitu kan. Ya udah dapat teknopreneur tidak lain. Kemudian judul HP udah dapat, nggak usah HP lagi gitu kan. Karena teman ada kampus merdeka programnya kan. Nah, itu kan barang kita dari juga kita kalian angkatan 2021 2022. Berarti kalau kalian angkatan 23 nah, berapa? Mau apa semester berapa? Belum tahu. Wah, ini ngobrol-ngobrol ya. Nah, saya juga di komunitas organisasi paper jadi adminnya lah, ngumpul-ngumpul online. Karena angkatan saya masih mungkin sama otomatis masih mainnya Facebook gitu ya. Jadi platformnya siapa yang punya Facebook begini? Enggak ada ya? Nah, saya kira ya. Tapi juga deketannya gitu kan. Nah, jadi karena memang usia-usia engineer itu ya, zamannya dulu Friendster, dan dulu. X itu namanya masih Twitter gitu kan, blogging gitu, plot segala macam. Nah, juga Facebook sampai sekarang saya di situ itu antinya. Kira tentang saya ya. Oke, kita hari ini ngobrolin apa, gitu kan? Silahkan. Nah, pernah dengar nggak? Ada yang dengar saya nggak? STM, ada? STM. Udah pernah berantem belum itu? STM ada? Jurusan teknik komputer. Pak Eko kenal? Pak Eko ya, kan tadi kalau tahu. Kalau orang ini. Oh, Mas saya Konut Bintoro SKN 3 Kota Bumi. Nah, jurusan sih ya. Nah, dari CAD itu singkatannya Computer Aided Design, komputer yang digunakan untuk membantu desain. Nah, jadi yang tadinya desain pakai pensil, kertas, pena diganti menggunakan komputer. Pernah lihat dari TikTok? Live before AutoCAD. Pernah? Ada bisa connect? Pernah nggak? Bisa. Coba lihat. Zaman dulu gambar seperti apa? Zaman dulu kertas gede-gede, pakai mesin gambar, di kertas putih dulu, pakai pensil, kemudian pakai kertas kalkin, itu kertas transparan, dan gambar pakai rapido atau rapido nggak? Biasanya sekarang ada di tukang tato, penanya ada jarumnya, dan itu blobor-blobor gitu, dan itu kalau enggak, seperti itu dulu gambar, repot banget. Saya ngalamin, betul. Alhamdulillah kalian berjalan, Kayak di sini aja. repot. Jadi ukuran kertasnya sampai paling gede A0, 2 kali A0 terus sampai digulung-gulung gitu kan. Ke kampus bawa gulungan kayaknya keren gitu kan. Padahal apa sih bisnisnya samurai. Itu dulu ada kejadian ada samurai yang anak kecil lagi.
Nah, ini mengganti tuh komputer aided design. Jadi mulai diganti dengan komputer. Nah, kalian menggambar teknik kemarin pakai komputer nggak? Pakai, pakai apa? Komputer. SolidWorks. Nah itu SolidWorks CAD. Jadi CAD itu bukan namanya AutoCAD bukan gitu ya. Itu nama dagang kan? SolidWorks. Gambar mesin yang dapat aja Pak. Gambar cuma gambar tadi aja, ada gambar mesin nggak? Mata kuliah Pak. Gambar tadi aja. Gambar tadi aja, kan dapat A. Tapi ada elemen mesin. Nah, ada gambar mesin. Gambar juga dong. Ya. Siapa yang dapat A kemarin? Gambar tadi. Joki nggak? Oh, bola nggak? Joki nggak? Tugasnya, oh dapat Pak Mafius enggak. Joki apa anak STM? Saya banyak loh. Anak arsitek ke joki-jokinya apa lulusan anak STM. Menyesalnya nanti ketika kalian lulus, banyak yang khusus tempat saya belajar. Ketika udah hari Sabtunya mau wisuda, Senin kemarin baru belajar Pak. Saya pasti nggak bisa. Nyesalnya kemudian, padahal ada kesempatan selama beberapa semester kan bisa belajar gratis, terus kan banyak. Bahkan yang udah pergi lagi udah 3-4 tahun nggak dapat kerja sesuai dengan kuliahnya, akhirnya maksain diri belajar. Nah, ini mumpung masih ya, pas semester 3, semester 5. Komputer kayak desain. Kemudian ada pernah dengar ini nggak? Nah, tadi kan buat gambar nih si SolidWorks gitu kan. AutoCAD, apa lagi? Selain SolidWorks dan AutoCAD. Inventor, Fusion, Katia, apalagi Creo. Kemudian nah, oke, selanjutnya itu karena judulnya kan ada disebut itu dari cam cae gitu kan. Nah, Bukan cacam-cacam ya. nah, komputer ya ini manufacturing komputer yang berbentuk untuk manufaktur. Eh, Pemesinan dasar sudah, praktek belum? Belum. Tahu praktek ngebukut nggak? Belum. Waduh, susah cari ya. Bikin baut tahu caranya gimana? Baut tahu nggak apa baut? Baut. Bedanya baut sama mur apa? Nah ini apa ini? Kita bawa nih satu nih. Nah, Baut. nah, baut apa mur? Baut. Kata siapa? Cung yang mur. Jangan takut, jangan takut. Ini baut apa mur? Oh, Ya, bilang mur salah. Ya. Mel atau yang cowok tuh baut, yang cewek mur gitu kan. Ya, ini baut ya. Ini tipenya baut apa? Tipenya baut apa? Tahu nggak? Nah, ini elemen mesin ada. Ini lagi ya? Nggak dapat lagi ya. Ini baut. Ini kalau kepala segini berarti hexagonal. Wow, berarti tipenya apa? Dratnya, tanda kulitnya ada apa? Ada metrik, ada banyak. Pasti, Pak. Nah, bikin baut, kalau kalian ke bawah, masih Pak Joko ya? Pak Joko ya? masih. Akhirnya itu kan pasang besinya, pasang pahat, gitu ya. Si cacing kita harus pakai ya? Iya. Ada yang baru belum? Ada yang baru, tapi belum jalan kan? Udah. Kan nonton lah film praktikum gitu kan. Nah, bikinnya nggak usah cari orang lagi. Itu bisa diperintah dengan program. Bikin programnya pakai program Cam. Cam ini apa? Desainnya pakai. Ini misalkan bikin gambar blok mesin nih pakai SolidWorks. Mana yang dapat gambar apa kemarin? Piston. Nah, bikin piston kan? Gambar. Mau dibikin pistonnya bahannya apa? Nah, pokoknya itu ya. Nah, diganti mau dibikinnya bisa dibobot, bukan di casting. Nah, masukin, nggak bisa. Nah, pakai aplikasi ini dibuka, dapat SolidWorks atau Inventor dibuka, tapi dia jalan simulasinya, gitu kan? Nanti tinggal dapat program kode, masukin ke mesin CNC, dia jalan sendiri. Itu CAM. Bayang nggak? Baik, kemudian CAE, Computer Aided Engineering. Nah, ini untuk analisa, untuk kekuatan. Kalian sudah lihat gambar, tadi gambar piston ada merah, kuning, hijau, bukan LGBT ya. Yang kuat, yang bakal patah, nah itu warna-warni. Kalau nanti kuliah namanya kalian akan kuliah tulis elemen, metode elemen hingga.
Saya kuliah paling males itu. Jangan dikasih tahu rahasia ini. Baik, selesai. Matrix. Ya, pasti lah. Udah pada saya keempat tadi. Kak, coba. Nah, kita lihat dari gambarnya. Next. Nah, jadi gambarnya seperti desain seperti ini kan. Ya, ini kan. Jadi dia jalan. Ini belum di mesin, ini di depan layar komputer. Itu udah hidup tuh. Nanti kita lihat bisa online. Nanti saya ajarin di Slack lah. Itu bisa hidup. Nanti dapat. Nah, kemudian ini untuk simulasinya engineering bukan hanya kekuatan, termasuk simulasi plastik nih. Kalian tahu bahannya ini bahannya apa? Penghapus ini. Plastik kan? Digambar nih pakai SolidWorks. Pak. Kemudian diuji dulu kekuatannya, nanti bakal kuat nggak kalau dipegang begini, pakai nembok mahasiswa, pecah nggak gitu kan? Coba aja. Jangan pecah nembok kan? Nah, kuat nggak? Pakai ini. Kemudian udah dianalisa juga, dianalisa apa? Nanti produksinya kalau pakai plastik, pakai injection molding, simulasiin juga untuk bikin apa? Bikin cetakannya yang di CNC bukan benarnya kan bahan plastik. Produksinya itu kayak bikin eh, kalian pernah lihat nggak pemain gula-gula yang dipanasin? Nah, plastik itu kayak gitu, dipanasin, tapi ditebakin ke cetakannya dia nggak bentuk. Injection, disuntik, molding cetakan. Berarti cetakan yang disuntik. Maksud untung dia udah disuntik. Nah, yang dibikin cetakannya. Paham ya? Yang dibikin cetakannya. Ya, nah, prosesnya molding. Tapi proses moldingnya, proses bikin cetakannya, proses pembuatan bentuk ini semuanya dilakukan dalam software namanya CAD/CAM CAE. Ada pertanyaan? Boleh, saya pilih dulu. Cung, semuanya dapat hadiah. Minta maaf Pak Prodi. Ya, boleh. Sebelumnya nama saya Ihsan. Ya, sudah beri dikit nama kita. Oh, iya, pakai kita. Pintar ya. Lumayan. Lulus apa dong? CAD, CAL, dan CAE ini ada dalam satu aplikasi. Nah, pertanyaan yang bagus. Ada yang pernah? Jawab nggak? Apakah CAD/CAM ini ada dalam satu aplikasi? Dulu sejarahnya lahirnya CAD dulu. Sejarahnya awalnya kan mobil juga penting bisa gliding dulu. Jadi komputer itu pertama kali ada CAD sekitar tahun 60-an, namanya programnya namanya Pronto. Pertama kali program CAD lahir itu 60-an, itu namanya Pronto. Cuma bisa ngegambar garis. Komputernya segede ruangan ini, layar kecil. Makanya kalau nge-hang, suka dibongkar, dibersih-bersih, ternyata ada serangga di dalamnya. Kena bug katanya. Makanya di debug. Nah, ada istilah debug itu, dulu begitu. Komputer error, biasanya serang-serangga. Sampai sekarang istilah debug dipakai. Buat bersih-bersih, cuma sekarang bersih-bersih software kan. Nah, istilah debug itu sejarahnya gitu. Tahu ya? Nah, itu tahun 60. Desain-desain. Wah, ternyata komputer makin canggih, mulai bisa input ini dulu. Sama ini mulai nih. Komputer bisa nggak gerakin itu ya, gerakin motornya diukur. Nah, dua ini harus berbarengan dengan kecepatannya. Dan karena ini udah pasarnya udah gede, secara bisnis, dibikinlah produk terpisah di luar bisnis kan. Tapi kalau sekarang ada software yang ada tiga-tiganya dan ada juga yang masing-masing. Jadi sekarang presiden bisnis aja. Ada yang memang jagonya kayak SolidWorks. SolidWorks bisa kan nggak? Ada engine-nya. Kalau kalian beli SolidWorks standar, itu cuma model tiket aja. Tapi kalau udah SolidWorks profesional, itu ada cam-nya. Kalau udah SolidWorks yang premium, itu ada sampai CAI dan harganya beda dari mulai 120 juta sampai 300 juta. SolidWorks, misalnya gitu. Inventor juga sama begitu. Jadi ada yang jual satu paket modelnya ada, tapi biasanya kayak ANSYS tuh. ANSYS jagonya di simulasi. Itu bisa modelnya nggak? Bisa, tapi modelnya lagi susah. Paham nggak? Kayak kalian misalnya datang ke warung pecel lele, jual ayam nggak?
Ya, tapi yang enak pecel lele aja. Kalau mobil ayam tetap apa? Ayam bakar, ayam goreng, di sana ada tetap ya. Paham nggak? Kalau mau simulasi gratis, modelin ada gratis ada. Si SolidWorks jagonya modeling, gitu kan? Simulasinya ada nggak? Ada, tapi banyak limitasinya. Paham ya? Banyak yang bagus. Terus apakah bisa ditransfer Bisa, aplikasi? bisa. Ada namanya kesepakatan file format dari mulai IGS, tapi ada juga banyak sepakatin. Kalau kalian kalian bikin file, kalau penting format filenya apa? Tahu nggak? PDF. PDF bisa dibuka di mana aja kan? Nah, kemudian kalau dibuat formatnya apa? Nah, doc bisa. Nah, doc itu bisa dibuka di Google Dokumen bisa nggak? Bisa kan? Di WebEx Office bisa nggak? Nah, bisa. File kalau dibuka bisa nggak dibuka di Python? Bisa. Sini filenya, coba aja. Kurang jauh mainnya. Udah jawabnya ini banget ya. Yang banget salah gimana? Bisa. Saya, kalaupun nanti ada limitasi. Kalau nyebrang merek itu ada limitasinya, ada yang bilang ada namanya penyederhanaan data. Tapi bisa. Cukup. Lanjut. Kebayang ya? Karena kita mau ngomongin ini nih, CAD-CAM gitu kan. Oke, lanjut Pak. Next. Nah, CAD-CAM dulu tuh ya begini, pisah-pisah. Pokoknya udah bisa dikirim ke CAM atau loncat ke sini dulu baru dibikin sini gitu. Nah, ini sistem yang diperlukan ada keterbatasan. Pertama, hardware mahal, boros. Ya nggak? Kemarin pakai SolidWorks, ada yang pernah bisa langsung nge nggak? Aku ada nggak yang nggak jalan? SolidWorks-nya nggak jalan di laptopnya siapa? Mana lah pakai Nah, ya kan? cuma 2 mega. Ya, betul nggak? Butuh hardware yang mahal. Ada pakai SolidWorks versi 2010. Kalian masih TK, betul nggak? Hah? Sekarang 2025 bro. 2010 mereka mulai. Tadi itu najis sih. Misalnya gitu ya. Nah, contohnya gitu. Boros resource. Habis udah bisa install, jalanin panas. Jalanin ansis, akan tanya dah, yang pakai ansis berapa 1 sampai 10 berapa orang yang nggak dibuat? Pasti banyak yang dibuatnya kalau salah running Di depan, di gerbang. ya. Di gerbang. Lisensi software terbatas. Jadi di depan gerbang. Harga software engineering itu nggak murah. Jadi Ya, gerbang. kalau import itu dari mulai 120 juta sampai 300 juta. Ansis itu di atas 300 juta. Per modul standarnya. Belum tambah lagi gitu. Inverter murah sih, 25 juta tahun. Sensi. Ya, per tahun per orang gitu kan. Seperti itu. Mahal. Kemudian, Pak. Nah, perlu update ribet karena kan kita keren nih udah pakai Inverter 2025. Ting ada YouTube baru. Setelahnya 2026 pengen gini kan fiturnya lebih keren, mau upgrade nggak kuat. Kalau kita RAM-nya ternyata harus 32 giga. Bila saya baru 8 giga, sudah gimana ya benar? Cepet banget. Nah, cepat gitu kan. Advance selalu keteteran gitu kan. Limitasinya. Itu klasik. Gitu. Kemudian Pak, nah sulit kolaborasi ya katanya tadi kan, karena nggak tahu caranya, sulit nggak bisa Pak dibuka di inventor. Sulit kolaborasinya benar. Saya bikin pakai SolidWorks 2020, temannya pakai 2018, nggak bisa dibuka. Ada yang ngalamin gitu nggak? Gua copy aja sih tugasnya, ya nggak ketika, tapi ketika itu pakai 2020 gitu, itu jadi 2015, nggak terbuka. Pokoknya ujung-ujungnya ganti nama file doang. Biasa ini, kalau sudah kayaknya udah saya blacklist mau gitu kan. Ya, nah sulit kolaborasinya. Nah, kemudian ini membuat mobilitas karena di hardware gitu kan, tadi mau pindah-pindah data besar gitu kan. Akhirnya belilah di komputer gede pakai rame-rame disediain sama di keren. Wah, klasik. Monggo Pak. Nah, kemudian misalnya sekarang kita zaman sekarang nih, zaman now, zaman industri 4.0 kan, society 5.0. Kayak mana nih? Dulu tadi kan tahun 60-an ada AutoCAD lahir kan, ada CAD lahir lah. Kemudian tahun 80-an udah salah nih 1980. Mundur malah. Komputer udah mulai ada laptop nih, udah personal komputer. Tahun 2000-an udah pakai, semua sudah di tangan. Ini perkembangan komputasi ya.
Dulu masih dibilang komputer buat menghitung. Karena kemampuan dia untuk menghitung cepat gitu kan. Compute gitu, bukan kalkulator ya, komputer gitu kan. Baru kemudian ada personal komputer, ada smartphone gitu kan. Nah, dan sekarang ada namanya awan gelap, Indonesia gelap. Kita berarti dulu awan gelap di Indonesia. Nah, 2020 era cloud. Ini salah satu pilar Indonesia. Song, ada 9. Apa 40 simulasi. Coba ada 9 ada enggak? Simulasi, cloud, ya komputasi berbasis cloud, AI, 3D printer, apalagi big data. Itu kalian minimal hak kuasanya 2 aja. Ya masih ketemu lah di nanti Indonesia Indonesia bonus demografi bisa. Tapi kalau kalian nggak menguasai satu pun, tinggal nunggu aja. Mereka ini ya 9 itu mau menguasai sembako aja. Nah, 9 tahun ya, ada 9 pilar. Ingat nih, 9 pilar Indonesia 440. Kan hidup kuasanya 2, saya bilang. 3 lebih bagus. Saya bisa pakai Google PO. Ya kan? Nah, itu gak apa-apa, ngawalin dari situ, bikin-bikin video lucu gitu kan, parodi-parodi pejabat, emosi kan banyak tuh di TikTok ya, itu AI. Ya. Nah, tapi kita hubungannya dengan sekarang apa? Yang tadi imitasi kita lihat di cloud-nya. Ya. Kita lihat ya cloud-nya. Adalah model layanan komputasi di mana sumber dayanya itu seperti server, penyimpan data tersedia melalui internet. Maksudnya mau keluar. Jadi kita nggak harus punya komputer yang super canggih, tapi kita kalau datanya ini yang hitungnya komputer server terhubung dengan internet. Kalau kemarin itu ansisnya di PC yang punya jurusan yang canggihnya, kita nggak usah nanti pakai aksesnya aplikasi aja ke sana. Kemana? Ke Ansys Cloud, ya. Kalau SolidWorks ada namanya 3D Config, 3D Experience, ada Fusion. Kalau Pro Engineering ada namanya konsep, ada Shaper 3D kalau di iPhone. Kalau Shaper 3D suka ada kan iklannya, bikin bulat-bulat ditarik pakai jari jadi gitu kan. Nah itu komputasinya keluar artinya kita tidak perlu beli hardware yang mahal sendiri gitu loh. Itu komputer super canggih yang sangat mahal kita siapa pas pakai kita pakai rame-rame gitu kan. Tapi dipakai. Konsepnya begitu. Sekarang saya tanya, kalian pakai Google di sini ada berapa orang di sini? Ada 40 orang, sama yang di luar. Komputernya di mana? Hardware-nya? Nggak tahu, kan punya Google aja. Email kalian ada nggak? Ada, yang tahun lalu ada nggak? Kalau ada pasti ada kan? Contohnya seperti itu. Bayangin kalau kalian setiap 5% share ke flash disk, share ke handphone di bawah-bawah. Ya nggak? Fotonya kemana? Penuh kan? Wah, saya Pak, handphonenya udah 16 per 256. Wih, tahunnya 3 bulan udah download semua kan? Oh, bener nggak? Tapi kalian pakai layanan Google Workspace, segala macam, sampai 10 tera apa, 80 amat, 10 tera. Nah, itu seperti itu. Itu teknologi cloud. Paham? Jadi yang nyimpan si Google. Bayar nggak? Bayar. Tapi kalian nggak terasa bayarnya apa? Dengan data kalian. Kalian kan nggak baca. Agree? Kayak ngobrol sama cewek itu juga nggak mau putus kan? Nggak jadi, hanya agree juga kan? Skip. Skip nggak jadi bisa. Ya udahlah, yes aja. Bisa Google tuh kayak ngobrol sama cewek gitu. Maaf bapak ya. Bukan mendiskreditkan. Susah kalah, sih juga bisa menang, pasti yes aja gitu. Ya, menurut saya itu sekolah saya ketawa. Akhirnya agree aja gitu kan. Nah, data kalian tuh di Google. Kalian mau video ketuk ke TikTok, kalian nggak videonya? Dihapusnya kan di server TikTok. Servernya di mana? Di Cina sana gitu kan. Nah, itu cloud, teknologi cloud. Sampai sini paham ya? Nah, apa hubungannya dengan CAD-CAM tadi? Kan tiap orang bayangin, kalau beli komputer buat running SolidWorks ya, idealnya komputer, kalau pakai laptop 30 juta ke atas. Baru enak, proyeknya bisa proyek kakap lah. Kalau masih 30 juta ke bawah, kalau kalian pasti kalah kompetisinya. Orang udah beres, kalian proposal desain, kalian loading aja lama gitu kan. Nah bayangin, sekian orang ini, kalau 20 orang aja beli laptop sekian, mahal banget kan? Nah, ide itulah yang memunculin namanya CAD-CAM langsung berbasis awan. Yuk, next, Bang. Nah, kita cerita dulu.
Infrastruktur ini walaupun kita bukan orang IT, ngobrol dikit ya. Jadi aplikasi awan itu ada 3 lapis. Ini yang punya barangnya, ya. Si Google sendiri, si Autodesk sendiri ya, si Autodesk itu nggak punya server. Dia nyewa ke si Amazon. Tahu yang punya Amazon siapa? Orang paling kaya dunia coba. Amazon. Nah, itu kata saya. Job Bezos itu dulu kaya gara-gara apa? Di saat yang pertama Amazon itu pertama kali ada internet dia jualan buku. Nah, tahu ya sejarahnya. Cuma jualan buku, tapi dia bikin library server yang sangat besar. Dia melihat kan, suatu saat internet akan butuh data di server yang banyak. Jadi semua mau perbankan data disewanya di sini nih. Mungkin si Google juga pakai, dia pasti Autodesk pakai Amazon. Software-software Amerika rata-rata pakai Amazon. Kan kalau soal itu Eropa, mungkin punya saya nggak tahu. Nah, ini layer pertamanya, semua taruh di sana. Kemudian, nah ini si aplikasinya Google-nya lah, Fusion-nya lah, gitu kan, 3D Experience ini. Nah, baru yang ini level 3, software as service, aplikasinya, Gmail-nya yang ada di HP kalian. Paham nggak? Dulu untuk buka email ya, kalian tahu nggak? Saya bawa komputer, cara lain telepon kan juga nggak ngeliat kayak bentuknya. Yang pakai pijit-pijit kalau gini kabel. Pakai kabel kan Nah, kabel. pakai kabel. Yang diputar-putar. Nah, ditolokin ke komputer saya, baru connect, 2 menit tuh putus nggak jadi, ulang lagi, daya lagi. Zaman dulu begitu, bisa. Sekarang kan udah pakai handphone kan. Kalau nggak dipakai, kuotanya kena nggak? Enggak kan? Dipakai ketika SMS ketika digunakan kalau kena cas. Benar nggak? Pak, saya catnya ke Telkom siapa? Emang si Google dibayar apa? Nah, itu nanti ada rumit lah. Mungkin nanti cari orang IT nggak alur uangnya gimana gitu kan. Tapi kan yang pasti kuota kalian berkurang kan? Nah, bayarnya kalian di situ. Itu tuh distribusi uangnya masuk ke sini, masuk ke sini. Nggak mungkin enggak gitu loh. Pasti paling banyak untung sih. Iya. Walaupun apa-apa ya, kita pakai ada tambahin kita nggak tahu lah. Ini yang pemegang pertamanya. Jadi cloud computing itu begini. Nah, pakai bahasa kita aja lah. Kita kan orang IT kita harus paham. Kalian kalau udah bisa bikin ini, raja dunia, ini yang baru selain Amerika itu Cina. Nah, Cina 10 tahun yang lalu ngeblok Google. Sekarang udah punya, gitu kan. Akhirnya kita perang sama Huawei dan perang dagang kemarin. Ya, betul. Maksud ya? Oke, sudah cerah belum? Masih gelap Indonesia. Indonesia gelap. Boleh mau pertanyaan? Belum nyambung ke teknik lah ya, masih umum ya. Oke, lanjut. Oh, ciri-cirinya apa cloud computing tuh? Monggo Pak, Amin. On demand self user bisa langsung pakai kapan aja. Benar nggak? Kalian bayar kopi di bawah. Bu, QRIS sih. Ting. Masuk kan? Benar nggak? Uang kalian sudah masuk. Begitu kata si QRIS, ntar uang kamu lagi dipakai ya, nanti 2 menit lagi. Gitu nggak? Enggak. Karena udah cloud itu dah. Benar nggak? Buka pintu tol. Ting. Sekarang ada chipnya di dashboard kan? Langsung lambas saja ke depan gitu kan. Benar nggak? Ya, benar. Cirinya adalah on demand self-service. Kemudian broadband akses bisa diakses dari berbagai perangkat PC, laptop, smartphone, ya, perangkat IoT custom dari jam tangan, dari Google Lens, dan segala macam ya. Oke, kemudian, nah sumber daya ini bagi ke banyak besar, multi tenant, banyak gitu ya. Besar. Kapasitas naik turun sesuai kebutuhan. Jadi kita dikasihnya itu sesuai pakai, nggak beli yang gede gitu. Kalau dulu saya mau bikin hosting web, saya senang bikin website dulu ya, lumayan sampingan gitu. Itu kan jarang yang bisa bikin web. Itu saya sewa storage, misalnya 10 giga, 10 giga saya jualin. Pak mau jual website nggak? Ke saya kapasitas 500 mega saya jual sekian gitu ya. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau kita semega bayar semega gitu, 2 mega 2 mega, jadi lebih murah. Kemudian sistem bayar sesuai pemakaian, pay as you go. Tadi itu kalau kena kuota ya kita browsing aja. Cuma kadang-kadang ada yang makan kuota diam-diam, betul nggak? Ah, aplikasi yang legal itu kan antivirus, ya. Jadi kalau ngambil scan, connect itu makan kuota tuh, makan duit kalian. Ya, kalau orang memproteksi virus, virus ini proteksi, kuotanya habis. Yang jelas lagi apa? Judol, udah nggak?
Tapi yang dapat saya bulan ini. Ada yang dapat saya bulan ini nggak? Pay letter. Nah, udah. Saya ke sana lah. Kuliahnya soal hari lagi. Nah, dari yang tadi itu bisa nggak kita keluar itu kita ke CAD-CAM? Bisa nggak kira-kira? Yang kayak Gmail, jadi kalau ada desain, saya nggak pegang filenya, apa aja dibuang. Duit aja bisa ditaruh di sana, apa itu desain. Benar nggak? Karena kan cuma apa? Duitnya kan kalian tuh nggak pernah pegang rasanya capek hitung duit. Jadi kali paham nggak? Saya dikasih duit 100.000 capek, 2 ribuan cuma. Yes. Jadi kalau mau ngabisin 10.000 pun capek, sayang duit itu. Tapi kalian ditransfer 10 juta juga itu hanya angka. Beda rasanya. Saya ke ATM sampai sekarang begitu uang keluar masih saya hitung. Bener nggak? Ini kalau jadi Bapak masih gitu Bapak. Kalau kalian kan jelas gitu. Saya secara angka masih saya hitung terus terang. Karena itu Dicoba. tertanam gitu loh. Sampai kadang-kadang saya nggak juga, terus sudah gitu kan. Refleks minimal, oh udah gitu kan. Nah seperti itu ya. Nah itu yang ada perilaku yang berubah. Nah bagaimana apakah itu juga berubah perilaku CAD CA ini? Nah kita lihat si CAD dulu ya. Nah ternyata saya kemarin kerja sama orang Australia, lumayan. Eh, boleh lihat ini nggak Pak? Browsing dulu. Boleh. Nah, cerita dikit ya, biar nggak katanya doang. Kalau tadi itu harus soke gitu kan. Nah, saya pernah kerja kayak gini. Amit Pak, bukannya Super PD. Ya, tutup dulu ini ya presentasi ya. Wah, ada kerja nggak apa-apa lah. Itu Pak. Ya, Oh, itu. ya. Browsing pokoknya di browsing. Ya. Super VD, Super Super VD. VD. Pakai F, Oke. pakai I. VD, makanan, apa nama bis. Ya udah nggak apa-apa gitu aja Pak. Nanti Ini kan aja. dikoreksi lah mungkin. Pakai F, PID ya, PID gitu, PID. Double I, Oh. double E. Seperti ini paling atas. Nah, ini perusahaan Australia, ya, yang gambar di Lampung, Salungan, ya kan? Diproduksi di Cina, dijualnya ke seluruh dunia. Ini saya kerjain ini dari mulai dia ngobrol punya ide sampai dia barang pada dimatiin kurang lebih 2 tahun. Diklik ini ya. Tapi dalam 2 tahun itu sebulan pertama itu barang itu udah bisa jadi prototipnya, udah bisa dicobain di dogi segala macam. Diklik. Enggak sampai sekarang. Nah, ini apa? Karena saya tadi gambarnya desain jadi namanya si Rian ya, namanya Rian Om. Ya, dia ngobrol sama saya. Saya ingin Scroll bawah. Ah. Shop lah. Iya. Biar kelihatan. harganya segini. Ini coba produknya ada nggak? Iya. Nggak kelihatan produknya ya. Nah, produknya Lagi loading. Lagi loading ini ada gambarnya nih harusnya nih. Tahu nggak gambarnya apa lihat? Tahu nggak ada nggak? Kapal kan buat peliharaan, buat dogi. Jadi kan kalau di sana dogi itu udah kayak keluarga ya, maksudnya teman setia mereka lah. Gitu. Jadi mereka juga. Saya beli satu. Nah, Itu udah di situ. satu keluarga dia kan kayak gitu. Begit lah apa ini? Apa gitu? Kat. Oh, saya ini, kan saya ingin bikin mangkok yang sehat. Sebanyak Tupperware kita buat pergi kan ya. Syaratnya lihat apa? Cek deh slow feeder dan liquid. Paham slow feeder nggak? Ya, anjing-anjing besar, labrador, herder, kalau makan dikasih mangkok langsung cemil. Anjingnya keselap, nggak sehat, banyak yang mati. Nggak boleh kata dia. Karena orang sana kebiasaan bangun tidur, anjingnya ikut di sebelahnya kan, tidur bangun terus ke kulkas, dia makan, ngasih makanan kan, dia baru sibuk anjingnya udah habis karena dia. Langsung di Nah makanya bikin tempat makan yang sah. Yang tadinya dua kali suap, sekali suap jam, ini udah bisa sampai 20 menit dengan cara begini. Dan bentuknya yang aneh saja, jangan cuma bulat doang, kata jangan cuma ini. Dan saya dulu yang satu punya propos yang kemudian kotak gitu, udah unik lah, sampai kayak gini.
development-nya ini 2 tahun total development ya. Tapi dalam bulan pertama udah keluar produknya keluar, rendernya segala macam udah jadi gitu. Terus ke Cina cari produsennya kemana di sampling produk segala pakai 3D printernya juga di sampel. Komunikasinya pakai apa? Pakai awan, pakai cloud. Enggak saya bawa laptop ke sana ke Australia kan, mending ongkosnya buat saya aja gitu kan. Lumayan kan? Kerja bangun tidur, Australia sisi jamnya nggak jauh lah, 4 jam doang. Gitu kan dia di Melbourne, gitu. Jadi nggak enak gitu kerja. Kalau semua orang Amerika, aduh, udah lah bukannya banyak saya pusing kalau orang Amerika. Nah, contohnya nih, boleh nanti kalau kapan-kapan kalau ada mata kuliah produk desain ngobrol sama saya. Ini salah satu produk, 3D printernya sama susun data-datanya ada. Next Pak, yang ke maaf. Slide ya, Pak. Nah, jadi owner dia itu kan dia nih sama suami istri, dia mau pensiun, punya ide itu ngobrol dengan saya yang di Sidomulyo, waktu Sidomulyo masih kerjain PLN, jadi pulang sengaja itu komunikasi sama orang Cina, bagaimana produksi akan jadi sebuah cap, kebayang? Ya, ya via email, ya fasilitasnya platformnya bebas, Gmail, kadang Skype dulu belum belum inilah, belum zoom-zooman belum, masih Skype aja, kemudian dan lain-lain. Seperti itu. Bisa ternyata. Next Pak, maaf. Kemudian, nah, manufakturnya gimana? Termasuk tidak punya bisa. Termasuk sampel pertama produknya dikirim, bisa. Saya dapat barangnya, itu nggak saya bawa karena bukan manufaktur produk. Saya dapat, wih kalau udah jadi kirim sih ke sini satu lagi, kirim sama dia sini ke satu. Tak persen. Yang udah pernah ke tempat saya, tahu. Ada anak-anak yang pernah tahu. Waktu printernya ada gitu. Kan? Kadang-kadang barang itu ketika bagus dilihat belum tentu enak dipegang. Nah, harus enak dilihat. Lalu misalnya apa? Ergonomis, ya kan? Estetik, gitu kan? Nah, sebenarnya banyak Pak. Jadi kalau kalian ada kuliah-kuliah pilihan mungkin ada yang seperti itu. Nah, sampai sini. Camp ya. Camp itu apa tadi? Oh, betul. Nah, ini aditif factoring. Bedanya ini sama ini apa? Sedikit, ayo. Karena ada juga yang sudah manufacturing aditif, kan aditif. Kalau ini sistemnya kalian besi bongkahan, potong, dibuang, bentuk, disebut subtraktif. Dikurangin, besi yang bongkahan dikurangin nggak bentuk benda, disebut subtraktif. Manufaktur. Kalau ini bendanya nggak ada. Nah, dibikin adonan, jadi deh. Makanya aditif sama satu material sih kan berbentuk benda yang di Nah, paham ya? Aditif beda nggak? Prosesnya beda. Jauh berbeda. Seperti ini ya. Makanya nanti ada desain for manufaktur, ada desain for aditif manufaktur. Kuliahnya beda. Saya nggak tahu mungkin di S2 mungkin saya nggak tahu apa ada yang satu desain tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Nah, sedang ngotok lah gitu kan dia. Pak, maaf. Nah, kemudian yang cahayanya gimana sama tuh? Si injection molding juga dia kasih feedback ke saya. San, desain kamu tolong modif sedikit. Ketika disimulasi di injection itu perlu bagian pegangannya. Tolong dimodifikasi ketebalannya desainnya. Itu saya kan sama orang Cinanya gitu. Paham nggak? Kalau desain kayak gini, itu moldingnya dibagi bungkus 4, jadi mahal dan gampang macet tolong. Kalau bisa jadi dua molding apa lower aja cetakannya. Ngobrol, kenapa? Ada simulasi, udah dibikin belum benarnya? Belum, masih simulasi di kosan. Tadi ada di Jawa, ya. Nah, bisa ternyata walaupun baru komunikasi nih, belum komputasi realnya, nanti komunikasi tapi bisa tuh kolaborasi, ya kan, diakses atau di awan, semuanya semua nih. Awan itu disebut Google Drive, ya kan, banyak kan OneDrive, ini storage, tipenya storage bukan kalkulasi kan, awan, ya. Oke, kemudian bisa gitu kan? Apa berikutnya? Nah, akhirnya kita bisa bilang bahwa sebenarnya bisa. Kan itu berbasis flow itu bisa. Maka ada fokus real time. Misalnya, kalian pernah tahu nggak print on demand? Pesan kaos, cipta lokal, kalau di lokal, kalau di luar negeri namanya trend bubble, di publik, sama. Ada yang main nggak? Kalian kirim gambar, desain gambar,
Tukang kecoa dikirim kaos bergambar kecoa. Pernah nggak kayak gitu? Kaos sablon tatuan pernah? Pernah nggak? Ada apa? Pernah. Semua nggak pernah. Kaos apa yang ada di obral gitu? Atau trip shop. Ini contohnya nih, saya bawa. Nah, coba Pak. Satuan nih. Kaos tatuan, Jersey ya. jersey. Jersey satuan. Oh, ya. Pakai. Harus sesuai dunia kan? Runner. Apa sendiri? Nah, ya. Gimana Pak prosesnya? Kirim file, Pak. Kirim file. Yang datang Baju. paham? Paham? Orang elektronik kalian bikin desain Arduino dengan kontrol custom, kirim filenya ke Silicon Valley yang datang barang elektroniknya. Paham? Kalian kirim desainnya ke Cina yang datang barangnya ke Indonesia. Itu namanya on demand. Ada namanya manufacture on demand. Nah, kalau ini kan printing, print on demand. Dan sekarang ada namanya manufacture on demand. Jasa 3D printer udah banyak sekarang di Jakarta, di Lampung pun udah ada. Salah satunya kakak kelas kalian, murid saya juga, Bang Rana tuh. Dia bisnisnya, nah 3D print on demand. Dia satu model di Bukit Asam dijualnya 5 juta. Satu model nih, drum penggiling itu batu bara. Dia dapat orderan 20 juta, 20 biji dalam 1 tahun. 1 bulan dia kirim, berarti sekitar 2 buah sebulan. Kan udah gajian 10 juta tuh di rumah. Jadi printer kayak tuyul aja kerja, tinggal dia main, gitaran, bener. Bisa nggak? Bisa. Nah, tapi kalau teman-teman juga otomatis sudah lah ada orang aja buat yang jaga sih buat printer. Lagi jadi mahasiswa S2. Oh, udah dapat ya? Yo, gara-gara tuyul tadi kan. Ya, kamu kan ya udah kan? Nanti kita undang. Nah, integrasi di backup ini sering diundang. Ini apresiasi biaya, update, nah bisa ternyata. Silakan di berikutnya Pak. Terus saya kolaboratif real time, saya kirim sekarang, di Cina dibuka sekarang, gitu kan? Nggak perlu paket CNE dulu, mau ditanya mau reguler apa ekspres, gitu kan? Besok atau minggu depan, tapi real time, gitu kan? Kemudian mobilitas bisa di mana, penyimpanan terus banyak lah di sini. Dan kita sewanya nggak kayak sewa server private sendiri mahal. Ada kita pakai aja bayarnya kuota aja gitu kan. Apresiasi biaya dan lain-lain. Waduh, belum dipotiin. Nggak kelihatan. Nah, perbandingannya kurang lebih begini. Ini yang tadi yang lokal, yang non cloud, ini yang cloud. Perbandingannya kurang lebih begitu. Di sini terbatas kolaborasi, mobil personal, di sini real time lebih banyak biaya. Jadi kalau kalian pakai Fusion, ngerender, pakai komputer kayak ANSYS, sekarang ada ANSYS Cloud. Ngerunning itu bisa 3 hari, seminggu. Udah hari ke-7, tahu-tahu jebol komputernya. Udah jalan 92%, das, blue screen. Ya kan? Banyak kejadian kayak gitu, nggak satu dua. Aja lah sama biasanya yang anggaran itu CFD-nya yang diberikan dengan Pak Jopri, boleh waktu Pak. Siapa aja. Ya, nah dengan cloud itu kita mudah kirim aja filenya ke cloud. Ada render farm, kalau arsitek itu ngerender. Oke, berikutnya silakan. Nah, jadi tantangannya kalau mau cloud seperti apa? Pertama, internetnya harus kalian pakai aja kita cek GPT kalau sinyalnya lemah jelek nggak? Pakai try ya, enggak? Nah, yang itu HP kita bukan, yang kerja HP kita bukan. Server si GPT ya kan si GPT-nya. Nah ini benar kan? Tapi ininya harus nggak boleh pakai WiFi ke kamar. Isu keamanan data ini masih itu untuk perusahaan data-data sensitif, gitu. Tapi sekarang mau dipakai juga kebongkar juga, udahlah taruh aja, gitu kan? Seperti kalian mau naruh uang di BCA, di BRI, di Mandiri, uang ini pakai mereka nggak? Pakai. Peduli nggak kalian? Kayak apa tuh pas gue pakai ada, gitu kan? Benar? Nah, trennya ke sana, walaupun mungkin untuk industri keamanan, hal-hal tertentu tetap menggunakan yang lama mungkin ya. Tapi ini adalah isu keamanan, terutama jangan sampai bocornya bersaing. Nah, itu yang repot. Ada produk, kalau Cina kan katanya kenapa sudah dapat tiruan kawan, katanya bisa begitu dia. Hari ini target produk Eropa,
paling telat 3 hari udah keluar produksinya. Seminggu kan ya. Katanya dulu ada di sini. Kemudian ketergantungan vendor nih, kalian udah cekokin Google segala macam, begitu dikasih Huawei, wah ini nggak ada Play Store-nya, saya nggak bisa. Pernah pakai Huawei nggak? Hah? Ah, pasti harganya 2-3 jutaan doang nih. Sama kayak saya. Itu yang Huawei itu baru, itu udah operasi itu udah bukan Android, Android yang Google, kan? Tapi pendukung pendukung aplikasinya masih sedikit gitu kan, sehingga soal nggak enak nih gitu kan, aduh, punya Huawei padahal nah itu ada ketergantungan vendor, nggak bisa pakai Google kan, login aja kan udah pada pakai password kan, saya ini pakai Google, bener nggak? Siapa yang masih diketik tiap untuk email passwordnya A, untuk akun ini B, wah udah 10 password lupa kan, forget password lupa lagi yang pakai HP yang mana, jadi udah nomornya udah bos gitu kan. Akhirnya pakai apa? Nah, ketergantungan vendor sekali dengan tergantung sama vendor. Indonesia termasuk paling parah di sini. Ya, ya. Ya, makanya vendor-vendor yang masih kasih keluar korupsi bertahan. Ya, ini ketergantungan vendor. Nah, tantangannya gimana? Kalau kita masa kemarin maka masuk ke industri situ. Kalian itu suaranya gede, kalau kalian bisa masuk. Di mana ada tantangan, di situ ada ruang. Inama al-usri, terus beserta kesulitan tuh banyak kemudahan-kemudahan sama. Internet kerja lah, kan? Kan di Lampung, provider lokal udah banyak. Ada yang Pinknet, ada Transnet, ada Nitnet, net lah. Saya tahu, di depan rumah saya itu kabel itu kan udah fiber semua. Keluar, ya. Industri kok apa hubungannya Pak Ahmad Dhani Posit? Emang bikin kabel orang mana? Anak mesin. Teman nggak masuk industri kabel? Itu teknik mesin yang bikin, produksinya kali ya. Apa? Nggak bisa anak elektro suruh ini, kan bisanya nyolder doang, nggak bisa bikin kabel nggak bisa. Coba industri apa yang nggak ada anak mesinnya? Saya tanya, bahkan kalian tahu Silver Queen? Itu engineer-nya ada 8 orang di sana. Ngurusin Silver Queen dari mulai ngurusin pemipaan sistem mekanikal terus sampai desain si Silver Queen ya. Kalau kalian punya bukunya yang 3 tahun lalu ada dalam video sama sekarang ya, kalian lihat dramanya. Itu tiap tahun berkurang 1 gram. Tapi rasanya itu pegangnya sama. Supaya dia harganya naik nggak terlalu tinggi gitu loh. Kita tadinya rata, buahnya malah ada cekung gitu kan. Kayak toples lebaran gitu kan. Kayaknya menurut aja udah cekung, bener nggak? Nah, itu semua mekanikal itu ada di semua bidang. Saya bilang, nggak mungkin nggak ada. Itu keluar. Biaya lisensi. Kalian mau bikin aplikasi. Sekarang ada juga perpakai aplikasi saya dan transaksi 1%. Kaya kan? Indonesia kaya kan punya pionir sana apa? Sama tong dari segi transaksi gitu. Betul nggak? Ya. Gojek yang kasus kemarin, betul nggak? Dia serakah, kalau satu motor mungkin gede, gitu. Kita bayar ke driver 20.000 ke aplikasi 20 ke GoPay ke driver 20 buat goceng dari nih. Tapi itulah dia lisensi gitu kan, kalian bikinlah platform di Lampung ada namanya Ojesa, ada pernah naik nggak? Cewek sih, Ojesa, teman nggak bapak? Itu lokal khusus cewek. Ojesa, lokal asli Lampung punya, bagus itu. Bikin aplikasi dia ngegayat ke driver-driver cewek-cewek, gitu kan? Dan itu untuk perempuan dan lebih nyaman, lebih inilah. Selain itu udah bertahan tahun depan itu bagus tuh. Dia ngambil nggak pajak gitu, misalnya cuma 5% per transaksi gitu. Maksim, ya kan? Nah, tuh. Skill kurang, nah kalau itu gak ada obat, memang harus belajar kalau dia. Nah, apa Pak? Nah, ya, kalau mau skill kurang, sekarang mesti lanjut belajar. Ini di sini kita fokus. Nanti masalah larinya ke yang mana tadi, sekarang lah, paham ya? Ini manusia tuh ada yang dia paling parah itu dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Jangan sampai kalian. Ini ada yang tidak tahu apa yang dia tahu. Ada yang tahu apa yang dia tidak tahu. Ada yang tahu apa yang dia tidak tahu gitu kan. Kemudian ada yang tahu apa yang dia tahu. Itu yang paling bagus gitu. Dia bisa bermanfaat.
Tapi kalau saya nggak bisa apa ya, oh, saya nggak bisa apa. Begitu dikasih, oh iya, saya nggak bisa ini, gitu kan. Kan gitu. Jangan sampai kalian tidak tahu apa yang kalian tidak tahu, gitu. Begitu kata Bapak, tahu dulu, oh iya Pak, saya nggak ngerti, itu saya belajar. Baru tahu saya, lah HP kamu buat apa? Buat joget-joget aja, Pak. Ya, nggak omongan gitu. Ya, tolong ya, motivasi ya, di sini ya. Ini yang paling ini investasi terbesar Cina bisa dari zamannya Deng Xiaoping dulu, zamannya sampai sekarang itu di sini. Still development. Ya, orang tua kalian bayar UKT per semester mahal-mahal apa? Masuk ke sini. Ya. Ya, jangan dilama-lama. Kalau itu zaman saya masih murah. Saya tuh semester 8 udah habis ya. Cuma kalau dulu masuk kemunduran susah, jadi sayang gitu kan. Karena apalagi ketemu anak fisik bisa mendemo, ngapain? Kalau masih mahasiswa masih bisa masuk ke gubernur darurat, datang masuk udah ajak makan, gitu. Keren. Begitu begitu wisuda statusnya jadi pengangguran. Bener nggak? Punya KTM itu saksi. Kemudian saya, "Kelas berapa Pak? Paling lama?" Saya 14 meter, paling saya 16 meter aja. Ya, aduh masih murah. Nah, yang dia pelajarin sebenarnya tadi pakai demo, tapi kalian juga nggak ada yang boleh. Ya udahlah, dongeng aja nanti kita lihat di YouTube ya. Di sini ada fusion, ada konsep, ada segala macam. Jadi software-software yang populer, populer yang menggunakan cloud. Dan itu ada pasti gratis seperti. Sekarang kita tanya dulu. Di antara ini siapa yang sudah pernah pakainya? Pasti. Terus saya cukup banyak nih pakai. Saya nulisnya 20 ya kan? Terus potong berarti ini. Potong dulu. Wah, Tunjuk tangan. Siapa yang pernah pakai apa? ya, bisa Pak. Bisa. Saya. Bisa saja yang lain? Yang berbasis cloud. Kalau SolidWorks ini the experience. Nggak ada. SimCity itu ya simulasi data. Lagi apa? Lagi simulasi perkotaan Pak. Beda SimCity. Bermain SimCity. Lagi bangun peradaban. Rencana wilayah kota. Pakai Microsoft Fire kan. Yang nomor 5 itu timbal itu SketchUp. SketchUp buat bikin Ya, bangunan. bangunan. Ini bangunannya ada nih. Saya jelasin di kolom ininya ada. Kalau mau baca-baca banyak. Yang nomor 12 Tinkercad itu biasa saya pakai di kuliah. Kalau yang pernah ambil kuliah saya pasti Ya, kenalan sama Tinkercad. anak saya yang SMP udah berkasih duit pakai ini. Kemarin ya, ada orderan gantungan kunci. Ini filenya ya. Tolong printin. Aku berangkat sekolah. Pagi-pagi udah baca kerjaan bapak bapaknya. Pulang sekolah dia kasih duit 20.000. Pakai 10 ya, 210. Pakai Tinkercad ya. Oke. Bikin gantungan kunci nama anaknya bisa klik Ihsan gitu kan. Kunci pakai Tinkercad di print. Tinkercad ini bisa juga buat simulasi Arduino, mekatronika ada. Ada simulasi elektroniknya, simulasi micro, ada physical simulation. Kontrol ada. Ini batu baterai positif negatif pakai saklar. Di sini ada LED nyala nggak? Belum tentu karena tegangannya 9 volt, diodanya cuma 3 volt. Nah, apa solusinya? Kasih ada jembatan di situ apa resistor atau apa, tegang. Jadi sebelum kalian beli itu baterai, beli itu kabel, kita bisa disimulasiin di dan ini gratis 100%. Dan anak SD udah bisa pakai nih. Karena mudah banget. Soalnya SD bisa pakai KNC. Ah, Amit Pak, saya kita buka ya. Bentar ya. Biar katanya doang nih. Ada video Tinkercad Pak, Amit. Di browsing aja. Ya. Tinkercad. Kita lihat videonya aja. Nah, ini Pak. Buat apa protes? Dia bukan kaleng apa nih? Lebih simpel. Kemarin saya training di PT KAI. PT KAI itu belajar GPT kemarin. Baru selesai minggu kemarin. Saya bikin kasih souvenir lokomotif kereta api digambarnya pakai Tinkercad yang desain Bang Aji. Aji 2022 tuh. Kalau lihat file dia. Oh, Aji Sukma. Ya, play video. Aji Sukma Bertino ya. namanya. Dino ya, Dino. Jangan dihilangin kan Pak. Iya. Ada suka Dino. Nah, yuk kita cek.
Tuh, ada elektroniknya. Tuh, gambarnya kayak gini tuh. Bisa di tablet, bisa di handphone, atau nggak sempit aja layarnya. Bisa kok. Tuh, anak bisa pakai tuh. Ya, bentuk-bentuk sederhana, misalnya gitu kan. Tuh ada simulasi, ada codingnya, ada Python dasar sih bisa. Tuh, ini udah codingnya tuh. Dia bisa simulasi gravitinya jatuh ke barusan, baru kalau udah benar di situ beli kabelnya, sambung-sambungnya di background kan, buat ngobrol gitu sama dosen itu bapak itu diajak ngobrol. Tuh, buat di print kan, pakai jadi printer tuh, jadi printer bikin casingnya, kita kan ya ambil. Bisa nggak? Nah, kalau anak SD sudah bisa gini, kuliahnya harusnya sudah bisa. Sayangin. Nah, kalian baru kuliah, jangan kalah. Ya kan? Paham ya? Nah, jangan. Nah, itu lah ke websitenya lagi Pak Amin Pak. Nah, itu dulu scroll Pak ke bawah atau di atas ada nggak Pak? Yang ada gambar-gambar. Nah, ini coba nih. Prinsip dasar begini, ini geometri dasar nih. Kan biasa main Lego kan, nggak tahu. Kota bumi ada Lego nggak? Ada ya. Canda. Aduh, saya dulu tahun 98, menjelang aku kecil kota bumi duluan tuh ada. Caranya begitu dulu. Kayaknya Bandar Lampung sama kamu jauh banget gitu ya. Sekarang gitu. Nah, ini geometri dasar. Dan gitu. Bentuk dasar banyak silinder. Ini apa nih? Nggak bisa. Kan masalah nanti ada renda-rendanya, ada bonding kalau Pak. Sedangkan masalah makeup. Nah, ini yang harus didapat gitu loh. Dan ini paling enteng. Ini laptop saya buatan 2012 kalau mau dibuka. Inventor pasti nggak jalan. Inventor jam nggak jalan. Ya, yang nggak jalan saya nggak bisa. Cuma bikin lama. Nggak bisa kok. Nggak bisa. Saya pasti bikin proyek. Nih. Ini dasarnya seperti ini. Jangan keren, Pak. Ansys Education terbatas Pak. Mesinnya cuma 25.000. Emang kamu mau bikin apa? Pakai mesinnya lain nggak bayar. Kan ternyata tuh prinsip dasar simulasinya loh. Bukan bukan kayak bahenol kayak artis Hollywood bukan kan? Tapi bentuknya oh ya seperti itu gitu loh. Saya selalu nggak pikir kenapa sih harus begitu. Ya saya nggak ngerti lah kebijakan di jurusan saya nggak begitu. Pastinya harus di atas 100.000 saya nggak tahu. Kalau menurut saya prinsipnya yang benar-benar gitu loh. Itu ngabisin waktu merusak komputer. Jadi kalau udah dibeli saya bilang udah sama orang tua pakai pay letter kalian datang pinjol pusing kan? Banyak kejadian begitu. Ini seperti ini konsep dasar paham. Pertanyaan nggak begini? Mau pakai SolidWorks sama kan kerjanya bikin kotak dulu, extrude, bolongin, dipilet biar agak cakep gitu kan? Gitu nggak? Iya, apa? Nah, pakai apa? Sama. Tapi kalau kalian yang nggak menguasai bentuk dasar, nggak bisa. Mau bikin besok Pak Martino mau ngajakin bikin mobil listrik. Bentuk dasarnya apa? Oh iya, bodinya kotak gitu kan? Rodanya bulat, jangan rodanya bulat, rodanya kotak, bodinya bulat, susah gitu kan? Betul nggak? Jangan sampai, mohon maaf, sebelah itu kalian ngobrol. Kalian bikin submarine itu jangan pakai paralon. Kita ada di printer, gua jangan kosongin di sini, gua bikinin bodinya. Paham nggak? Kayaknya bangga bener gitu. Mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan aku. Kendaraan, apa namanya, studi baru canggih bisa bikin drone bawah laut. Tapi bodinya saya lihat, ini kan kita tetanggaan loh sama anak mesin, apa kalian nggak ngobrol gitu? Apa kalian memang nggak bisa anak mesinnya nggak desain body kendaraan bawah laut, tinggal di print. Saya kadang-kadang nggak ngerti gitu kayak gitu. Tapi kita bikin eh apa ya, si submarine itu tugas mekatronika tahun 2009 2010 gitu. Itu udah lama banget. Ya bukan artinya kita nggak bisa bikin. Kita udah pernah bikin. Bodinya itu bagian kita lah. Ya, tetap pematri itu mau bikin lagi ya. Memang pakai resin panel kurang itu bisa sih daripada ngawalin pakai kardus di banyak pakai itu di print aja lah dibagi-bagi misalnya. Udah jadi komputer cetakannya. Ini cepat. Kemarin saya main ke tukang souvenir.
Dan teman-teman yang datang ke saya mau bikin itu gapura print sewu, tahu kan? Printin lah saya, tuh desainin gambar yang bambu 4 biji itu melengkung pakai 3D print. Ada dia bikinin, dicetakin ke silikon, tuang resin, itu mungkin sekali. Selesai. Cuan dia, dijual ke Pemda itu. Ada namanya mahkota souvenir di Mitra. Contoh, jadi cuan kan? Nah, ini kan pakai apa? Pakai cushion. Apa seperti itu? Oke, Pak Amir, saya ini tiket ya. Dari banyak software ini, silakan kalian cobain yang mana aja bebas. Silakan Pak maju lagi. Nah, jadi cloud base itu mungkin ya, yang paling ada yang seperti kayak gitu. Ya maksudnya nanti tuh udah ada IoT-nya, ada AI-nya gitu kan. Pernah lihat desain pakai AI nggak? Saya ada videonya sih, mungkin di YouTube kan bisa lihat. Jadi cloud itu masa depan kan, dan ada di kita. Nah, sini dengan IoT, AI, nah juga namanya digital twin. Digital twin itu kalian bisa simulasikan di komputer dengan adanya misalnya yang paling canggih pesawat terbang. Kalian bisa pantau di dalam pesawat sehat atau enggak real time gitu loh. Biar kalau dia si uploadnya macet, posisi di mana ketahuan di komputer gitu loh. Kalau di pabrik-pabrik sudah ada, misalnya turbin. Kalau kalian main ke pembangkit-pembangkitnya tahu turbin berapa RPM sederhananya gitu ya. Ada layarnya berapa RPM sekian real time itu digital twin. Apa ada yang di digital sama dengan di lapangan. Tapi itu digital twin yang masih versi lama lah, indikatornya lah. Sekarang udah benar-benar lebih real gitu. Jadi wah, ini udah mulai panas nih sedikit, tambahin pendinginnya segala macam, tinggal tutup wah. Nanti di lapangannya sensornya ngeliatnya ngebuka keran dan lain-lain. Nah itu kedepannya seperti itu. Mulainya dari mana? Mulainya dari saya. Ya, kalau orang sipil ada namanya BIN, Building Information Modeling. Dari segi itu juga beda nama aja. Beda istilah. Sama beda ini ukuran. Beda ukuran pun besar gitu kan. Kayak 1%-nya gede gitu. Cuannya gede. Nah, oke kita ngomong ya tadi bisa besar lah, terjangkau, nggak kebayang. Nggak bisa nggak sih jadi cuan gitu? Bisa nggak? Bisa. Ngobrol sama entrepreneur kemarin. So, contohnya terjangkau kalian. Modal dari tadi, desain tadi, kalian bisa print upload lah. Misalnya ke platform e-commerce-nya 3D printer, ada Thingiverse gitu, ada Out 3D, ada Factory, banyak banget. Kasih harga $2, sekali download $2. Mana lagi? Sebulan ada yang $5, $10. Anggur kan? Satu model. Kalau kalian satu hari sebulan tiga model upload, itu banyak. Ada yang download? Bisa nggak tuh? Bisa. Ya, bisa loh. Apalagi bikinnya pakai ini segala macam bisa dan lain-lain bisa kok. Jadi peluangnya ada. Terus kalau kayak sekarang gimana? Yang memang lapan kita bikinin misalnya mock up gitu kan, bikin market, ngobrol sama anak arsitektur. Lu bikin market, padahal masih pakai lidi dulu. Jangan lu ini gue bikin pakai 3D printer. Lu kan punya pas SketchUp nih, bener nggak? Di lab kan ada tuh ngobrol sama yang Pak. Ya lama sih yang beli lah. Ya suka pakai leher, sudah kan? Bener nggak? Bisa dong harusnya gitu kan. Bisa. Nah, cuma praktek kotak kotak buat ini aku sama. Iya kan? Saya begitu. Bisa dong gitu kan. UMKM terus banyak kebutuhan UMKM yang kita bantu. Kemarin tukang kue, bikin cetakan kue. Bisa praktekin mau lebaran kemarin. Mungkin tahu kan kalau lebaran kue kue kacang yang dipakai pakai apa? Pakai yang besi-besi bulat dipotongin, jadi digelar dulu, itu dipotongin pakai yang seng itu tuh. Nah, kan bentuknya cuma kayak bulan, bebek-bebekan. Ini bikin nama. Namanya misalnya siapa? Nanti saya tulisan lagi kalau belum. Nanti potongnya kuahnya bentuk nama. Ini warna presiden buat hadiah ulang tahun, nggak nunggu lebaran terus. Sampai jualan kuahnya sebanyak lebaran doang setahun sekali. Ngebantu nggak ke UMKM? Bantu. Banyak, gitu kan. Ada tukang tulang. Kok sulaman doang, saya pengen dikasih nama. Oh iya, namanya pakai jadi print, custom. Itu ada. Itu ada. Banyak. Jadi itu.
Tanpa investasi besar. Saya nggak punya 3D printer, Pak. Buka aja jasa 3D print Lampung, jasa 3D print Jakarta, per gram sekian. Begitu kita bikin simulasi pas tes lada, ketahuan 2 gram. Per gramnya apa 20 gram, ya per gram 1.000, berarti cuma 20.000, kita jual 60.000. Kok mahal amat, murah ini barang custom misalnya 300.000, saya mau jual 80.000. Ya enggak, karena custom. Datang anak otomotif, pengen lihat dapat gua di mobil itu bisa nggak bisa. Kita lihat desain rumahnya yang mana? Sini saya bikin sampelnya, bawa ke bawah. Ada scanner titik kan dua, pinjam ya, Pak, gitu kan? Bisa kan? Bisa Ya, kalau malas desain. Sudah ada yang pernah lihat scanner 3D? Bawah ada. Nah, wajah kalian, scan, cetak, jadi patung kan? Jadi kalau ulang tahun kasih lirik dibakar. Bisa nggak? Bisa. Tuh. Nah, kebanyakan ya, tapi dia bisa. Itu bisa banget. Oke. Nah, jadi kalau saya rekap semuanya bahwa materi tadi itu ngobrolnya seputar ini. Ada kelebihan segala macam dan lain-lain. Nah, segitu aja obrolan dari saya. Mungkin silakan ada pertanyaan nggak? Boleh. baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan dulu ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi memang ini yang di presentasikan sama Pak Ican ini memang sebenarnya di mata kuliah kita sendiri sih banyak ya yang memang ke arah situ. Ini teman-teman nanti akan mengambil mata kuliah KKL ya, itu juga kita menggunakan beberapa software cloud ya. Kemudian di mekatronika kita mainan IoT juga ya. Jadi memang menarik ya, makin ke depan kolaborasi itu makin tinggi. Jadi kalau kita tidak mengerjakan sesuatu berbasis awal, agak repot guys. Termasuk juga untuk keamanan data teman-teman, yes. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngerjain skripsi, ya, laporan, tugas akhir, itu jangan coba simpan lokal, crash, hilang, nangis, tulis ulang dari bab 1. Ya, kan capek ya. Pak, dulu otomatis sudah terkumpul. Kita tuh dulu waktu awal bangun 98 ya, kita punya komputer canggih di zamannya ada 14 komputer. Saya taruh data saya di semua dalam komputer. 14 komputernya hilang. Kan ya. Ini harus disimpan di. Saya gabung di 2003, Mas. Nah, tapi saya ngajaran anak 98 itu bagi ngajar. Jadi berikan salah satu folder di laptop kalian itu yang terkonek dengan common drive ya. Bisa menggunakan Microsoft OneDrive atau Google Drive. Ya. Jadi kalau kejadian apa-apa itu barang ada online. Jadi kalau sekarang saya masih dengar ada mahasiswa laptopnya crash, hilang semua, nah itu berarti ya cakap. Memang pantas untuk lulus di belakang. Ya. Karena zaman sekarang ya teknologi kan sudah membantu kita kan. Jadi kalau itu tidak dimanfaatkan dan gratis pula, ya. Kalau itu tidak dimanfaatkan ya sama kita. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Apa aja boleh. Ya, mau nanya, oh kok saya susah banget nyari jodoh, bisa nggak di HP online? Bisa. Hah? Foto real demo boleh, ayo. Nah, kita coba ikut deh. Yang nggak ikut demo, apakah kilo deh? Kita sibuk kayak gitu. Ayo, silakan. Yang kayak gini. Ayo, apa aja? Boleh, ayo. Ayo. Ya, Saya sendiri baru belum. Tadi kan Bapak ada bilang kalau ada pelatihan untuk prakteknya dan segala macam, Pak ya. Untuk harganya, Pak, Nah, kalau misalkan kita pengen pelatihan itu berapa, Pak? buka aja pijarisandut.id nggak ada linknya. Oh, siap. Buka Sekarang sekarang. jadi Pak, Instagram ada. Mau Instagram boleh, website nggak ada. Apa, Pijar Insan. Pijarinsan.id. Oh, pulang. Tuh. Ya, ini yang toh. Nah, ini yang websitenya, yang Google juga ada, Maps-nya ada di Google.
Ya, kita lagi ngebina warga setempat namanya Badan Usaha Masyarakat, karena tukang cilok, bangunan, udah bisa lihat itu. Masa mahasiswa dari Mesir ya? Ya lucu kan? Oh, coba geser ke bawah. Tuh ada Pak Hajur, Pak Prof, Yusuf, gitu. Kena foto. Bisa kok, bisa kok. Bisa. Ada WA-nya ya, klik aja karena kalau harga nanti bilang aja anak si Unilal. Nah kemudian yang pengen saya lihatin, maaf Pak izin Pak ke atas Pak, ke atas lagi. Nah, navigation di navigation itu Pak, ya. Nah itu ada koleksi. Nah ini yang Teknobrother kemarin nih, Ya, klik aja. klik aja. Si Aji. Ya, bukan hanya aja lah, ada beberapa orang. Nah, misalnya bikin kayak gini nih, bikin bawa Pak, geser sedikit. Nah, bikin itu ya. Kita sodorkan ke orang baru 3D-nya. Geser ke atas Pak, itu pilih. Nah, ini bisa diklik nih. Play. Tuh. Orang belum bisa lihat konsepnya seperti apa sebelum di print, kita kasih digital modelnya dulu. Bisa di full screen tuh Pak. Nah, yang kanan. No. Tuh. Bentuknya kayak gini, ini bisa diputar, di online, diklik, ditahan Pak, boleh. Yang itu. Tuh. Tuh, misalnya, ada di print, Dua alat model ini juga justru yang menarik. Jadi apalagi kemudian kalau teman-teman memodelkan eh, misal memodelkan kayak Kamen Rider, terus kayak robot, biasanya kesempatan untuk dibeli sama orang itu tinggi sekali. Atau memang sesuatu yang very fungsional. Jadi cari orang sesuatu gitu misalnya. Produk untuk iPhone gitu. Langkah wisuda bisa nggak? 2025 dengan wisuda 2025. Setahun ini gua ngobrol sama Himatem sama Mbak Admin di Julus Pak. Gimana tuh? Bisa nggak? Karena kata kalian dulu juga pengen loh punya kenang-kenangan. Sebenarnya cuma dari dulu cuma gear motor yang dipotong gelas gitu kan. Sih masih ada begitu aja nggak tahu masih ya. Mesin. Masih gitu kan. Coba deh sekali ya ada beberapa. Banyak berapa Pak Amin di Escape aja? Itu kan dikasih tahu tuh Ya. scroll ke bawah. Tuh. Ada lagi Pak. Tuh ada Karpetnya ada ya. ada konveyor begini, bawahnya banyak lah. Kalian bukannya ada gantungan kunci, logonya kan bisa logo, bisa nama kalian, bisa tanggal jadian, custom kan? Keren nggak? Bisa. Nah, ini saya nggak tahu anak mesin tetap melo juga ini si Dika ya mungkin. Siapa ini? Pot, tapi dia pot bunga coba ya. Konsepnya Pak, tapi kalau saya tuh senang tanaman. Jadi kalau disiram aja kayak rintik hujan. Oh, Bagus, banyak kecil bagus banget. Nggak ada yang ambil. Rintik-rintik. Jadi dikasih air netes gitu. Bermanfaat ya. Ya, buat komponen di dinding. Jadi nggak hanya masih makan ikan cupang doang yang dilihatin gitu kan. Ada yang kopi tanaman bisa juga gitu. Amin Pak, yang lainnya Pak. Ini bukan karya saya, karya-karya kalian. Nah ini tuh, udah bagus nih kayaknya dalam. Ini si Aji nih. Terus nah, font. 3D printing ini hanya apa? Ini 3D printing. Nah, yang di sininya, kalau kalian masih di kafe nama kafenya, kalau di bank nama banknya, bisa nggak? Bisa. Dan itu orang custom. Manufacturing on demand. Dibikin kalau ada kebutuhan. Tuh, tempat kotak tisu, idenya dari kontainer ini Mitra. Itu dari juga kayaknya ya. Berapa lah? Nah, dia kontainer kotak tisu, tapi Pak biasanya kotak tisu itu orang ada sebelahnya itu ada ini katanya ada apa namanya koagula, tapi nggak ada sedotannya, bapak sedotan Pak ini Pak. Biasanya gitu, benar kan sedotannya bisa keberangkatan. Iya. Tapi bentuknya sama kayak kontainer. Nah tuh, bikin konsepnya jual. Kalau di kafe gimana? Tinggal kasih merek kafenya. Citra ini mau berangkat ke Cina. Nah, ya, nanti kecil aja. Oh, ini Ricky nih, bikin banyak tuh. Tuh. Jadinya kan begitu, cakep nggak? Bisa dikasih nama ulang tahun, enggak nggak? Bisa. Tuh. Peta lampu. Oh, kemarin ini yang bagus, ini jadinya warnanya. Wow, cakep nggak? Unila ini. Itu di print Unila tuh. Bikinnya pakai inventor. Ini kerjaan si Rehan ini.
Ini gedung Restoran. Kemarin jadi yang laku yang Monas. Dibawa pulang kemana laku tuh deh. Monas. Kenapa sih ada? Kapan? Difigurain, dibikin. Jadi kalau ada rektor tamu dari mana? Sini. Karena nih. Kota Unila. Tuh, lampu. Lampu bayangan. Ini Gelbon nih. Ini saya pelakar wisuda. Ada berapa? Banyak juga. Nah, bola-bola ini program di dalam bola kartu ya. Nah, oh yang senang-senang ini ya, yang senang cosplay, ya, Palutor. iya, foto. Dan ini bahannya dari kalian bisa, ada namanya SPU. Atau paling ada ini, bisa bikin beberapa biji. Ada cowok dua, biji ini dua, berapa kan? Aman. Good. Tuh, gantungan kunci tapi ini M bisa muter-muter. Habis ya, Pak? Habis. Jadi menarik ya, karena ini online. Salah satu yang sering saya gunakan adalah melakukan graphic prototyping. Jadi saya bikin dulu, kemudian untuk dikerjakan di tempat lain. Nah, kita bisa feel apakah nanti udah benar atau enggak, apakah bengkokannya udah benar atau enggak, kedalaman yang sudah benar atau enggak. Ya, ini salah satu yang saya lakukan setelah dibikin itu di mesin ini, kalau nggak dicop. Nah, mesin ini kan mahal tuh. Dan awal-awal kita dari 3D print ke sini. Tapi karena mesin ini mahal, dicop ujung-ujungnya. Walaupun banyak konveksi, tapi konveksinya yang bisa diisi atasi Pak. Yang kurang masuk. Tapi masuk. Dan sekali lagi saya bilang ya, pulpen itu Martinus yang ada di sini. Jadi mohon nanti silakan kalau ada yang lain. Ya, silakan. Coba Pak, ini next. Next. Saya yang nanya ya, coba pertanyaannya. Ini next aja Pak. Nah, apa risiko terbesar? Tadi kan kata taruh aja di cloud. Risikonya apa? Bot, security, apalagi? Bocoran data, ya apalagi? Apa? Berapa banyak sih kan tadi? Yang paling serem itu kalau perusahaan bangkrut. Mau bangkrut ya udah hilang. Ya, Ya inilah ya kalian kan nanti ada biaya maintenance gitu kan. Kalian nggak set password lupa, nggak bisa diwarisin nanti kan? Benar nggak? Ya, banyak lah. Coba kira-kira apa? Kalau mata kuliah minimal jam 10 Pak, pasti jam berapa Pak? Itu direnungan ya. Kemudian Pak, maaf satu lagi. Ada dua pertanyaan. Jadi kalian nanti tekniknya di sini. Nah, apakah seutuhnya benar-benar bisa aplikasi cloud? Itu akan kalian jawab selama perjalanan kalian kuliah dan sampai kerja. Resikonya seperti apa? Apakah karena saya masuk ke kelas pindah ada divisi yang memang terproteksi, ya. nggak boleh terkoneksi dengan luar, karena dia jadi strategis. Nggak boleh bocor ya. Ya, nah ini tips juga ya. Tadi kalian waktu lihat saya portofolio saya nggak ada perusahaan BUMN yang saya kerja nggak ada ya. Tapi perusahaan saya tuh masuk ke Firdan, masuk ke PT Inka, ke Indofood, sebagai vendor-vendor konsultan tekniknya. Jadi kalian eh, tiap orang punya goal masing-masing. Pak, saya akan kerja nyaman, jadi goalnya silakan. Pak, saya senang kalau saya senang bereksplorasi seperti itu. Saya kemarin terakhir bikin mesin itu di PTNK tahun kemarin. PTNK tahu mobil semua mobil Honda, mobil Jepang itu pasti LK. Semua motor Honda pakai NK, pabrik pelek. Nah, itu saya di sana bikin pencuci jig gitu. Coba dikasih video doang, orang Jepangnya udah jadi orang Indonesia, jalan-jalan ke NK Jepang. Terus kata orang Jepang, kamu bikin mesin kayak gini ya di Indonesia, kasih video ke vendor. Ada yang sanggup gini nggak? Saya bilang udah yakin aja, saya bilang bikinan orang pasti bisa.
gambarannya ada, berarti kan bisa dibuat. Videonya ada gitu kan, cuma kan nggak tahu dalamannya, udah akhirnya nggak percaya kan si orang Jepangnya, udah sini beli filamen aja, saya bikinin miniaturnya atau diminiaturnya, jadi nggak ada dapat. Seperti itu kan orang Jepang sendiri juga nggak tahu kedalamannya gimana mesinnya gitu. Kita simulasi pakai gambar nggak ngerti juga tuh orang Jepang Indo yang di Indonesia nya nggak mau, udah kita bikin pakai 3D printer dalamannya kayak gini dengan ada gentleman agreement ya, maksudnya udah dia kalau cocok nanti kali jadi kerjaannya lumayan kan, dapat bikin mesin gitu. Tapi yang kayak gitu kan butuh critical thinking process. Kalau ini yang nggak jalan gimana? Coba. Saya udah di sini. Perusahaan saya yang di Bandung masih kontak. Terakhir kita lagi on progress di Indorama. Kalau Indorama itu beberapa pabrik tekstil terbesar di Indonesia. Pabrik Cunang. Dia itu ada paperboard, mentah penyok-penyok jumlahnya ribuan per hari mau dibenerin. Karena kalau di sampah itu paling cuma didaur ulang. Nah, kalau kita gitu kan, jadi kerjaannya ngamen aja saya itu. Datang ke sih Pak, saya cari masalah. Ini Iya, selesai. benar. Ini yang ngerjain itu manual. Satu satu shift itu 12 orang. Gaji UMR-nya 4 juta. 4 kali 12 kali 3. Jadi mesin harga 500 juta buat dia itu murah. Karena mesin itu nggak minta THR, nggak ada libur. Nggak bingung, Nggak ada ada yang 1 Mei. Paham nggak kayak gitu? Ini Pak ngapain ngebut oh itu buka-buka kartu. Ini diotomatisasi aja, Pak ini ada bukti saya ada balik lagi Pak 2 minggu lagi. Gampang gitu. Nah, jadi kalau kalau ke baru aduh Pak Iksan ini cari masalah gitu ya. Kayak gitu terjadi. Jadi kalau kita Indonesia ya sekarang zamannya kan senang ya generasi kan senang pulang kuliah walaupun dagang-dagangan dagang gengsi. Zaman saya dulu S1 gengsi dagang di pinggir jalan sosis bakar. Saya kan banyak mahasiswa baru lulus udah buka kopi shop jadi barista nggak gengsi karena udah bisa pengen punya uang sendiri gitu kan. Kalau zaman angkatan saya nabung lah banyak-banyak 40 baru kaya bikin rumah segala macam gitu. Sekarang nggak ada kan semuanya dari itu dari online ikut kontes desain. Saya ada konten desain kayak gitu bisa loh. Bayarannya dolar. Dolar. Oke, dari kita boleh. Mana? Yang dapat beasiswa dari alumni kan ini. Ada, enggak? Enggak. Lagi kuliah ya. Ada lagi? Satu lagi? Oke. Kalau nggak ada saya nanya, kalau saya nanya kuis berarti. Ya kan? Yang paling belakang nih, yang belakang. Suara kursinya paling berisik soalnya. Di luar. Oke, jadi kita berangkat. Jadi komputer aided itu sekarang itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi apalagi kemudian kita yang orang akademisi, gitu. Nggak ada lagi nih yang kerjaan manual itu. Yang kerjaan manual itu makin lama makin habis. Walaupun yang sifatnya dari mungkin masih ada ya kerja. Seperti mesin yang masih dikerjain pakai tangan mungkin masih ada. Tapi yang untuk kasus Indonesia, ya saya pikir sih sudah ada lagi. Artinya apa? Artinya semuanya akan diotomasi, semuanya akan dibantu komputer, ya. Semua kerja diotomasi, ya. Jadi kalau kita lihat pengalaman dari orang besar, dari sini dilempar ke sini, dari sini dilempar ke sini, dari sini dilempar ke sini, semuanya jalan dalam satu environment, ya. Dengan banyak software sekaligus. Ya. Keren ya? Tapi kemudian dia menjadi satu produk. Dan yang kerja nggak mesti satu orang, nggak mesti cuma sekumpulan orang di satu tempat. Ada yang di Australia, ada yang di Cina, ada yang di Indonesia. Artinya apa? Artinya mulai saat ini kita harus think globally. Nah, ini.
kesempatan itu nggak hanya ada di Lampung ya, misalnya ada di Jakarta, ada di Cina, seperti ini ada sekitar 10 lulusan yang informasi yang akan berangkat ke Cina ya. Karena ada pabrik yang lagi dibangun di Lampung Tengah, eh, dan ketika mereka pulang mereka akan menjalankan itu Pak. Namanya berangkat ke Cina, lagi dibiayain, digaji, kasih pelatihan, lalu jadi pegawai tetap. Itu salah satu keunggulan ya. Sekarang teknik mesin ini ya, karena memang secara ilmuwan, very wide. Ya. Artinya kesempatan teman-teman untuk mengisi ceruk-ceruk pekerjaan itu banyak sekali. Tapi tentu itu skill. Kalau skill yang nggak ada, gimana? Disuruh ini nggak bisa, suruh ini nggak bisa, suruh ini nggak bisa. Udah nggak bisa juga jadi juga, nggak bisa juga jadi seseorang, nggak bisa juga ngambil kesempatan ini, nggak bisa juga, nggak bisa semua. Kesempatan itu menjadi mahasiswa itu adalah kesempatan emas ya. Teman-teman belajar sketsa selesai apa aja. Ya. Saya sih jangan berdiam diri saja ya. Ini untuk saya memang niat bidang kami itu juga kamu yang berarti jalan itu banyak ya. Jalan itu. Saya kira itu kita beri applause yang meriah. Revisi juga tentang menjadi course mungkin bulan depan kita udah tahu dari industri makanan atau sesuatu yang saya mungkin pernah lihat mesin-mesin makanan ya. Mesin-mesin makanan itu ya mesin buat ya Pak, dan spek yang sedikit berbeda dengan mesin proses lainnya. Karena apa? Food grade. Kalau nggak food grade gimana kejadiannya? Campaign, BG ya. Banyak reaksi. Saya kira itu terima kasih banyak. Silakan ini ada link untuk sertifikat yang akan kita buka selama 1 jam saja. Silakan diisi nama, ya, emailnya yang aktif ya karena sertifikat akan aku pikir balik ke email Muhammad. Mungkin sebelum kita tutup kita foto dulu. Oh ya boleh kok. Foto di mana? Di bawah aja Pak. Kita foto spanduknya. Kita foto di bawah ya. Tolong ini spanduknya dicopotnya di bawah. Kemudian oh, saya udah di open videoin.